Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi. Apa sih transformasi itu? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika, transformasi sebuah bidang datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. 4 hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari kan? Gimana seringnya kita bercermin, terus muncullah bayangan kita di cermin dengan bentuk yang sama, atau memindahkan bidang catur saat kita main catur bersama teman. Itu merupakan contoh transformasi di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materi, saya berharap setelah menonton video ini, kalian akan bisa menjelaskan konsep tentang refleksi, menyelesaikan masalah bangun datar dengan refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X, menjelaskan konsep tentang translasi, menyelesaikan masalah bangun datar dengan translasi terhadap vektor AB. Pada pembahasan video kali ini, yang pertama, kita akan membahas tentang pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi dalam matematika? Pencerminan atau refleksi dalam matematika adalah memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Nah, kita sebut saja garisnya adalah garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama namun dengan posisi terbalik. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misal, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar terlebih dahulu bidang koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita gambarkan titik A. Titik A ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti juga 2 satuan terhadap sumbu X. Sehingga didapat koordinat bayangannya, yaitu A aksen negatif 3, negatif 2. Yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Kita gambar dulu titik A-nya. Lalu, jarak titik A ke sumbu X adalah 3 satuan. Berarti jarak bayangannya pun pasti juga 3 satuan. Sehingga didapat koordinat bayangannya adalah A aksen sama dengan 3,2. Yang ketiga adalah pencerminan garis Y sama dengan X. Nah, di sini terlihat bahwa jarak antara A dengan sumbu X adalah sebesar 2,5 dari diagonal petaknya, sehingga jarak bayangannya pun sama. Maka diperoleh A aksen adalah 2, negatif 3.
Yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini merupakan kebalikan dari garis Y sama dengan X. Lalu kita cerminkan titik A terhadap garis, maka dapatlah nilai A aksen adalah negatif 2,3. Nah, sekarang mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan A aksen negatif 3, negatif 2. Saat dicerminkan terhadap sumbu Y, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan A aksen 3,2. Kemudian, saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan A aksen 2, negatif 3. Nah, kemudian saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan A aksen negatif 2,3. Nah, coba kalian perhatikan antara titik awal dan bayangannya. Sudah terlihat belum hubungannya? Dari sumbu X dapat kita simpulkan, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Dari sumbu Y dapat kita simpulkan, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya menjadi negatif X, Y. Dari garis Y sama dengan X, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Dari garis Y sama dengan negatif X, dapat kita simpulkan, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis ini tanpa harus menggambarkannya dalam bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mencerminkan bangun datar? Sama aja kok dengan pencerminan titik. Kita tinggal mencerminkan semua titik sudut dari bangun datar yang akan kita cerminkan. Contoh, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sehingga untuk titik A 1,5, hasil pencerminannya menjadi A aksen 1, negatif 5. Jika kita gambarkan di bidang kartesius menjadi seperti ini. Kemudian, untuk titik A 5,5, hasil pencerminannya menjadi A aksen 5, negatif 5. Jika kita gambarkan di bidang kartesius, akan menjadi seperti ini. Nah, untuk titik A 7,2, hasil pencerminannya menjadi A aksen 7, negatif 2. Sehingga, jika kita gambarkan di bidang kartesius, maka menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk titik A 1,2, hasil pencerminannya menjadi A aksen 1, negatif 2. Jadi, jika kita gambarkan dalam bidang kartesius, maka akan menjadi seperti ini. Lalu, kita hubungkan titik-titik sudutnya. Jadilah trapesium A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ini bayangan dari trapesium A, B, C, D yang dicerminkan terhadap sumbu X. Satu contoh lagi ya. Tentukan hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perlu kita ingat lagi bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Nah, untuk titik E 1,5, maka hasil pencerminannya adalah E aksen negatif 5, negatif 1. Untuk titik F 5,5, maka hasil pencerminannya yaitu F aksen negatif 5, negatif 5. Untuk titik G 5,3,
maka hasil pencerminannya yaitu G aksen negatif 3, negatif 5. Selanjutnya untuk titik H 1,3, maka hasil pencerminannya adalah H aksen negatif 3, negatif 1. Kemudian kita hubungkan keempat titik sudutnya dan jadilah persegi panjang E aksen, F aksen, G aksen, H aksen sebagai hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pergeseran atau istilah lainnya adalah translasi. Translasi ini terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi AB, dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran ke kiri atau ke bawah. Contoh, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Pertama, kita gambar bidang kartesius seperti ini. Kemudian kita gambar titik A yaitu 4,5. Selanjutnya, kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Lalu kita gambar titik A aksennya sehingga koordinatnya menjadi 7,3. Dari contoh ini, coba kita perhatikan titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2, maka hasilnya adalah A aksen 7,3. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah titik X plus A, Y plus B. Sampai sini dulu ya video kali ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi transformasi lainnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.